Oke guys, balik lagi di channel Akbil FN. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang gadis cantik tetapi psikopat. Gadis ini berasal dari Amerika Serikat bagian Colorado. Dia rela menghabisi nyawa ibunya dengan menikam bagian wajah dan leher sebanyak 79 kali. Gadis ini bernama Isabella Guzman. Gadis berusia 18 tahun, berdarah dingin yang faktanya dia punya gangguan kejiwaan. Dikarenakan orang tuanya bercerai sewaktu dia masih kecil saat umur 7 tahun. Singkat cerita, ibunya dan ayah kandungnya memutuskan untuk bercerai di saat Isabella berumur 7 tahun. Belum diketahui penyebab mereka bercerai, dan Isabella memutuskan untuk tinggal bersama ayah kandungnya, yaitu Robert Guzman, untuk sementara waktu. Sedangkan ibu kandungnya memutuskan untuk menikah lagi bersama seseorang pria bernama Ryan Hoy. Semenjak peristiwa tersebut, Isabella menjadi tidak akrab lagi bersama ibu kandungnya. Dia menjadi orang yang berbeda, yang hilang kasih sayang terhadap orang tuanya. Dia merasa mengancam dan tidak hormat kepada orang tuanya, terutama ibunya. Tahun demi tahun sudah terlewati. Pada umur 18 tahun, Isabella menjadi lebih mengancam dan tidak hormat kepada ibunya akhir-akhir ini, dengan cara meneriaki ibunya dan meludahi wajahnya. Itu adalah tindakan yang durhaka kepada orang tua. Mengetahui hal tersebut, Yoon Mi Hoy atau ibu kandungnya sangat ketakutan kepada putrinya, sehingga dia memutuskan untuk tidur bersama suaminya, yaitu Ryan Hoy. Mengetahui hal tersebut, ayah kandungnya menasehati agar jangan durhaka kepada ibu kandungnya sendiri, tetapi tidak menggubrisnya. Kemudian pada Rabu pagi, sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi, Yoon Mi Hoy atau ibu kandungnya menerima email langsung dari Isabella dengan bertuliskan "You will pay". Karena ibunya merasa takut dan merasa terancam, ibu kandung tersebut langsung mencoba untuk menelpon polisi dan meminta untuk datang ke rumahnya. Di saat petugas kepolisian datang ke rumahnya, mereka memperingatkan bahwa emang terjadi gangguan antar rumah tangga dengan ibunya dan Isabella atau putrinya. Keadaan langsung tampak tenang setelah polisi dan Isabella tinggal di kamarnya selama sisa malam itu. Nah, jadi setelah kepolisian datang untuk menjelaskan kronologi kejadian kenapa menelpon polisi, itu menjadi tampak tenang. Setelah itu, hari selanjutnya pada Rabu malam, Isabella yang sedang berada di rumah langsung menuju ke ibu kandungnya di saat ibunya sedang pergi ke kamar mandi, dan Isabella langsung mengeksekusi di dalam kamar mandi, yaitu dengan menikam, dan menikam. Yang itu terjadi di lantai atas atau lantai kedua. Ayah tiri yang sedang berada di lantai bawah sedang makan malam mendengar suara-suara ketukan di lantai, dan istrinya memanggil namanya, "Hoy, Ryan Hoy, Ryan Hoy." Ya, sebenarnya seperti itu. Lanjut. Ryan Hoy atau ayah tirinya langsung bergegas dengan atas panggilan yang disuarakan oleh istrinya sendiri, dan dia mendengar pancuran air mengalir dan mencoba menerobos pintu kamar mandi yang tertutup. Setelah itu, ayah tiri ini mencoba untuk mendobrak pintu kamar mandi tersebut, tetapi Isabella menutup dengan punggungnya dan menguncinya, sehingga
ayah tiri tersebut tidak bisa mengakses kamar mandi. Tiba-tiba, setelah beberapa menit kemudian, dia melihat ada darah merembes dari bawah pintu kamar mandi dan dia panik dan langsung mengambil ponselnya dan menelpon 911. Dia mengatakan kepada operator 911 bahwa istrinya diserang. Tiba-tiba pintu kamar mandi sudah terbuka dan Isabella dengan tangan kanan memegang pisau berjalan keluar. Dan di saat berjalan itu, Isabella tidak mengatakan sepatah kata apapun dan dia menatap lurus ke depan dengan pikiran kosong. Dia melewati ayah tirinya dan turun ke lantai bawah. Reinhold langsung fokus ke istrinya dan melihat tubuh telanjang istrinya dan berlumuran darah di lantai dengan kondisi tenggorokannya telah disayat dan tongkat baseball tergeletak di bawah tubuhnya. Isabella Guzman melarikan diri dari rumah ibu kandungnya dengan mengenakan bra atletik merah muda dan celana pendek biru dengan laporan kepada kepolisian. Tidak lama dari kejadian tersebut, Isabella ditangkap Kamis sore sekitar 16 jam setelah kejadian oleh polisi Aurora di garasi parkir 2851S Parker Road dekat East Hampden Avenue. Wow, itu tindakan yang sangat sadis sekali ya. Nah, setelah ditangkap, dia langsung dibawa ke kepolisian dan diinterogasi. Ibu tetaplah ibu yang melahirkan kalian. Jadi, tetaplah hormati ibumu dan jangan sampai durhaka. Oke? Jadi seperti itu aja video kali ini tentang kronologi pembunuhan Isabella Guzman. Apabila kalian suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini, kalian like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Aku Akmal Faris Naufan, dan goodbye. My guy pretty like a girl, and he got 5 stories to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through cool water, eating like I'm underworld. Got my tattoos in Shibuya, police think I'm out the underworld. 12 treat a nigga like he 12. How you looking up to me and talking down? See, I am the big man. God level, I am the I am. I'm filming with the drone cam and the pink like Killer Cam. Zone 1